Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, teman-teman dari seluruh Indonesia dan khususnya untuk masyarakat Cilau. Dan teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya Denny Muhammad Farhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberitahu kabar ya bahwa saya sudah membuka podcast yang bernama nama channelnya itu, dan ini adalah channel baru saya ya, dan ada 4 anggota yang akan tampil nanti di sana ya. Dan salah satunya saya, Pak Yogi Irfan, Pak Felix, dan Pak Asep Dani. Oke. Dan nama channel YouTube-nya itu adalah ini dia. Oke, teman-teman, untuk langkah pertama saya sebelum melangkah ke desa ya, ke pembahasan desa, saya mau memberitahu dulu dasar-dasarnya itu dulu ya. Sebelum nantinya saya manggil-manggil ke para kepala desa, tamu undangan, narasumber lain, saya mau ngasih tahu dulu ya apa fungsi dan beberapa hal tentang desa, dan salah satunya itu adalah berikut ini. Jadi teman-teman, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa yaitu: 1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai wewenang yaitu: A. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. C. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Yang D. Menetapkan peraturan desa. Dan yang E. Menetapkan APB desa. F. Membina kehidupan masyarakat desa. G. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. H. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dan J. Mengembangkan sumber pendapatan desa. Dan yang K. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang I. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa. Yang M. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa. N. Memanfaatkan teknologi tepat guna ya, memanfaatkan teknologi tepat guna. Selanjutnya F. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang Q. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, dan yang nomor 4, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala desa mempunyai hak. Jadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak
A. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. B. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. C. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Yang D. Mendapatkan cuti. Yang E. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dan yang F. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Dan yang kelima, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban, yaitu A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang C. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dan yang D. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang E. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Dan yang F. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang G. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa. Dan yang H. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Dan yang I. Mengelola keuangan dan aset desa. Yang J. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Yang K. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Jadi harus menyelesaikan ya perselisihan masyarakat di desa. Yang I. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Jadi harus mengembangkan perekonomian masyarakat desa. M. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa. Yang N. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa. Ya, jadi budaya yang ada di desa itu harus dikembangkan. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dan memberikan informasi kepada masyarakat desa. Dan yang keenam, terakhir melaksanakan tugas fungsi kewenangan hak dan kewajiban kepala desa wajib. Itu satu, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati. Jadi ya, setiap akhir tahun itu pemerintahan desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran. Dan yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati. Jadi harus ada laporan ya di akhir nanti menjabat itu. Dan yang C, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Jadi setiap akhir tahun itu harus melapor ya kepada Badan Pengawas Desa ya setiap akhir tahun. Dan yang keempat, memberikan atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Jadi harus terbuka ya, setiap akhir tahun itu anggaran itu harus terbuka kepada masyarakat. Dan masyarakat itu harus mengetahui tentang itu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira gambarannya teman-teman. Dan kira-kira kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Dan menurut kalian, apakah kepala desa yang ada di wilayah kalian sudah melakukan hal itu? Atau siapa tahu ada kepala desa yang menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu bapak-bapak dalam melaksanakan tugasnya ya. Dan untuk masyarakat juga jangan
hanya selalu menyalahkan pemerintahan juga, tapi harus membantu juga ya, membantu pemerintahan juga dalam membangun tatanan desa ini ya. Jadi mungkin kita saling support ya, jadi supaya lebih erat, lebih kuat gitu. Dan hanya itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan desa kita. Lebih menyatu pemerintahan dengan masyarakatnya. Dan mudah-mudahan semua kades yang ada di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Cilawu aja, mudah-mudahan semuanya itu amanah ya, dan harapan saya bisa memakmurkan seperti apa yang tadi di atas saya jabarkan ya. Dan teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi ingat, sekali lagi buat kalian yang mau berkomentar, tolong komentarnya yang sopan dan yang bersifat membangun, jangan yang menyudutkan orang ya. Kita di sini hanya membuat video yang bersifat membangun. Kita tidak mau mencari masalah, oke? Kita sama-sama membangun dan menjadi milenial yang hebat. Oke, sekian dari saya, Denny Muhammad Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah subscribe, like, and comment. Apalagi udah share. Thank you, bye-bye.